Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fadaya Rafa dengan NIM 2021 101 103 11029 kelas Hukum A mata kuliah Hukum Islam. Jadi pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya. Yang pertama, silakan membuat kasus posisi atau kesepakatan yang kemudian para pihak sepakat untuk membuat perjanjian syariah. Jadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016, Pak Bejo dan Bu Sari adalah pasangan suami istri, yaitu mereka sebagai seorang mudharib atau pelaku usaha ingin melakukan akad pembiayaan mudharabah atau kerjasama bagi hasil dengan Pak Joko selaku sohibul mal atau pemberi bayaran. Pak Bejo dan Bu Sari memerlukan sejumlah dana untuk memperluas usahanya, dan Pak Joko memberikan modal sebanyak 5 juta. Dengan perjanjian, keuntungan usaha tersebut akan dibagi antara pihak pertama yaitu Pak Joko dan pihak kedua yaitu Pak Bejo dan Bu Sari. Pihak pertama menyediakan modal kepada pihak kedua dengan bertahap selama 6 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2017. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa nisbah bagi hasil adalah 70% dari pendapatan untuk pihak pertama dan 30% dari pendapatan untuk pihak kedua. Dan jika pihak kedua terlambat untuk membayarkan hak pihak pertama, maka pihak kedua akan mendapatkan tazir atau denda. Lalu pertanyaan kedua, jelaskan tata cara operasional perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan flowchart atau alur. Jadi yang pertama itu menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro. Lalu yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito. Terus yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah dan akad-akad lainnya. Lalu yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, salam, istisna atau akad lainnya. Lalu yang kelima, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qorad atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, fungsi perbankan syariah salah satunya fungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta fungsi jasa. Jelaskan dengan memberikan contoh. Jadi yang pertama, bank syariah, fungsi bank syariah sebagai menghimpun dana dari masyarakat. Terdapat dua bentuk cara bank syariah menghimpun dana, yaitu berbentuk titipan menggunakan akad wadiah. Jadi akad wadiah itu akad yang memungkinkan bank untuk menyimpan dana milik masyarakat, dan yang kedua itu menggunakan akad mudharabah. Nah, akad mudharabah itu membuat pihak mudharib atau pihak mudharib di sini tuh bank mampu mengelola dana dari investasi yang diberikan oleh sohibul mal. Nah, contohnya dari fungsi bank syariah menghimpun dana dari masyarakat ini, tabungan wadiah, terus tabungan mudharabah, giro wadiah, deposito mudharabah, itu contohnya. Lalu fungsi bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat, bahwasanya masyarakat dapat menerima pembiayaan dari bank syariah selama dapat memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Fungsi ini penting dilakukan karena terdapat return atas dana yang disalurkan, tergantung pilihan akadnya. Nah, dari contoh dari fungsi ini adalah akad jual beli. Nah, jadi kan dalam akad jual beli maka return yang diperoleh berasal dari margin keuntungan, yaitu selisih harga jual dari nasabah dan harga beli bank. Lalu yang ketiga itu bank syariah sebagai fungsi jasa. Nah, hadirnya pelayanan jasa di luar dari menghimpun dan menyalurkan dana bagi perbankan syariah dapat menjadi alternatif pendapatan bank dalam bentuk fee atau keuntungan jasa. Nah, contohnya itu pelayanan jasa transfer uang, terus inkaso, penagihan surat berharga, terus cetak rekening koran gitu. Nah, lalu yang keempat, pertanyaan yang keempat, carilah kasus posisi atau permasalahan perbankan syariah di Indonesia dan jelaskan bagaimana penyelesaiannya dengan alur atau flowchart.
Jadi kasus ini diambil dari masalah sengketa antara Pak Sugiarto Wijaya yang merupakan warga Kota Bandung dengan bank swasta syariah ternama, yaitu terkait kredit lahan yang macet. Jadi tahun 2014 Pak Sugiarto ini membeli lahan dan bangunan dengan harga 20 miliar. Nah, 70% dananya atau sebesar 13 miliar itu bersumber dari bank syariah dan 7 miliarnya itu dana pribadi beliau. Sisa dananya dicicil oleh Pak Sugiarto dengan cicilan 136 juta per bulan dan sudah dibayarkan 1,3 miliar. Tetapi cicilan itu mengalami kemacetan dan tidak terbayarkan hingga beberapa waktu. Lalu Bank Syariah itu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kota Bandung. Nah, untuk prosedur penyelesaiannya, sengketa kredit macet perbankan syariah dapat ditempuh melalui jalan keluar pengadilan mediasi perbankan sesuai kesepakatan atau musyawarah dari kedua belah pihak dan dapat melalui pengadilan agama juga. Nah, kalau misalnya diselesaikan dengan pengadilan agama itu jadi dalam peradilan agama itu dia menyelesaikan melalui arbitrase dan Basarnas. Nah, dalam arbitrase itu juga harus urut. Nah, sebelumnya itu harus ada negosiasi. Habis negosiasi itu ada mediasi. Nah, baru setelah mediasi ada arbitrase. Nah, kalau secara Basarnas jadi ditempuh oleh nasabah dan bank syariah berdasarkan Al-Quran, yaitu perdamaian dengan prosedur yang berlaku dan harus tunduk pada putusan hakim. Sekian presentasi dari saya untuk tugas UAS Hukum Perdata ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.